Kasih Dakwah Channel, Time for Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan udara untuk bernafas, air hujan untuk diminum dan menyiram tumbuh-tumbuhan, dan siang malam untuk manusia bekerja dan beristirahat. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Amin. Saya juga doakan untuk Anda semua yang setia menonton Kasih Dakwah Channel ini agar senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Pada kesempatan ini, Kasih Dakwah Channel akan mengupas tentang hukum rokok dalam Islam. Tapi sebelumnya saya meminta maaf kepada Anda yang masih suka merokok untuk tidak tersinggung. Diharapkan dengan adanya penjelasan ini, Anda bisa berusaha untuk mengurangi dan bahkan sampai bisa berhenti untuk tidak merokok kembali, karena semuanya membutuhkan usaha dan proses dalam menuju sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Baiklah, mari kita mulai pembahasan mengenai hukum rokok dalam Islam. Tembakau yang merupakan bahan baku rokok telah dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriah yang dibawa oleh para pedagang Spanyol. Semenjak itulah kaum muslimin mulai mengenal rokok. Sebagian kalangan berpendapat bahwa rokok hukumnya boleh. Mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Sanggahan berdalil dengan ayat ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak dan membahayakan tubuh. Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan, bahkan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Lebih dari itu, mengapa tidak ada dalil khusus yang melarang rokok? Karena rokok baru ada 500 tahun yang lalu dan tidak dikenal di masa Rasulullah SAW. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maupun ulama penulis hadis setelahnya, bagaimana mungkin akan dicari dalil khusus yang melarang rokok? Sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap.
sebagaimana ditunjukkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, dan karat, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Hadis riwayat Muslim. Sanggahan, analogi ini sangat tidak kuat karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu, menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, di antaranya kanker paru-paru. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas, ini adalah tinjauan yang sangat terbatas. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini ditegaskan oleh Qalyubi, ulama madhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1069 Hijriah. Dalam kitab Hasyiah Qalyubi ala Syarhi al-Mahalli jilid 1 halaman 69, beliau mengatakan, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Ibnu Alan, ulama mazhab Syafi'i, wafat tahun 1057 Hijriah. Hasan Huri, mufti mazhab Maliki di Mesir, yang wafat pada tahun 1015 Hijriah. Al-Buhuti, ulama mazhab Hanbali, wafat 1051 Hijriah. Dan Asurun Bulali, ulama mazhab Hanafi, wafat 1669 Hijriah, juga memfatwakan haram hukumnya merokok. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa Khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah, dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersulit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya melalui firman-Nya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat madarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan dunia kedokteran di masa lampau, bahwa merokok menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, juga merusak sistem reproduksi. Pendeknya, merokok merusak seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu,
Seluruh negara menetapkan undang-undang yang mewajibkan dicantumkannya peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. Karena itu, sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok. Melalui fatwa nomor 4947 yang menyatakan merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya yaitu tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Sekian penjelasan tentang hukum rokok dalam Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk senantiasa menjalankan syariat Islam ini secara kafah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.